Halo mahasiswa Fakultas Hukum Unpas. Nah, kali ini kita ada podcast bersama pasangan calon Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, sebelum podcast dimulai, biasanya aku meminta kalian untuk memperkenalkan diri. Mungkin dari apa yang di depan saya dulu? Perkenalkan, nama saya Amirul Al-Islami, mahasiswa angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Halo semuanya teman-teman, perkenalkan nama saya Absar Algipari Hardiana dari angkatan 2021 dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Oke, Amirul sama Absar, kalian pasangan calon nomor urut berapa? 2. 02, oke. Nah, tadi kalian sudah memperkenalkan diri kepada seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Unpas. Dalam mencalonkan menjadi badan eksekutif mahasiswa, tentunya kalian membawa visi, misi, program kerja, serta slogan. Nah, aku tuh pengen tanya, tapi jawabnya santai aja ya. Kira-kira visi, misi seperti apa sih yang Amirul dan Absar bawa? Program kerja seperti apa yang nantinya kalian akan implementasikan, dan slogan seperti apa yang kalian terapkan? Mungkin dari Amirul dulu? Boleh. Pasangan kami ini, saya dan Absar, memiliki visi menjadikan kelembagaan internal FH Unpas itu agar mampu menjadi lebih interaktif dan berdialektika terhadap mahasiswa dan masyarakat, agar mampu menciptakan inovasi-inovasi yang baru, baik dalam segi konteks hal akademik maupun non-akademik, baik dari segi internal, intelektual maupun apapun itu, bisa kita kolaborasikan antara mahasiswa dan masyarakat. Kemudian membangun sifat kritis dan kerevolusioneran mahasiswa dengan berbagai program-program kerja, dengan berbagai pengimplementasian dari Tridharma perguruan tinggi yang sebenarnya sudah harus dijalankan oleh mahasiswa pada zaman-zaman milenial sekarang, dan mampu akhirnya mengimplementasikan Tridharma perguruan tinggi. Kemudian misi saya itu yang pertama, meningkatkan mutu kerja BEM FH Unpas ini untuk akhirnya profesional, aktif dan mandiri, serta transparan. Kemudian Absa? Untuk misi yang kami bawakan di misi kedua itu, kami untuk mewadahi mahasiswa untuk berkembang, baik itu dari segi prestasi akademik maupun non-akademik. Karena pada prosesnya setiap mahasiswa tentu berbeda, memiliki bakat dan minat yang berbeda, baik itu dari segi akademik dan non-akademik. Dan yang ketiga yaitu membangun hubungan antara kelembagaan yang ada sekarang di Fakultas Hukum Universitas Pasundan maupun dengan sivitas-sivitas yang ada juga. Kita coba tingkatkan. Lalu yang keempat, kami membawa misi yaitu untuk meningkatkan segi intelektual mahasiswa yang ada saat ini di Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Lalu misi yang kelima yaitu membangun serta memotivasi mahasiswa hukum Universitas Pasundan untuk siap menghadapi era 5.0. Jadi pada intinya mah kalian berdua membawa visi, misi, serta program kerja yang nantinya akan diimplementasikan dan akan kalian terapkan kepada seluruh mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Nah, kira-kira slogan kalian seperti apa nih? Coba dong, mau denger. Slogan kami itu AMSAR. Gimana tuh? Cuma AMSAR doang atau ada gimana? AMSAR Menang, menang, menang. Boleh sekali lagi sambil ngadep kamera? Ini kameranya. Kamera ini. AMSAR Menang, menang, menang. Berarti itu tadi slogan, visi misi, dan program kerja yang akan kalian bawakan nantinya. Nah, mungkin aku mau nanya di bagian kenapa pada akhirnya Amirul dan Absar memilih untuk mencalonkan menjadi menjadi calon ketua dan wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, baik Amirul maupun Absar, kira-kira kalian berdua tuh punya keresahan apa sih sebenarnya gitu? Hari ini saya sudah resmi berkuliah semester 5 di Fakultas Hukum Unpas Bandung. Pada hari ini lembaga sudah mulai aktif kembali, sudah mulai membangun program-program kerjanya, sudah mulai aktif mampu merealisasikan apa yang menjadi keresahan. Cuman ada beberapa perealisasian dari kelembagaan pada saat ini yang belum terrealisasikan dengan sempurna. Nah, kami berangkat dari keresahan itu dan menjadikan modal besar kami untuk menjadi ketua BEM dan wakil ketua BEM FH Unpas.
Akhirnya kita memiliki visi misi yang sama, memiliki program kerja yang bisa kita selaraskan bersama, akhirnya kamilah menjadilah pasangan. Selain hal yang tadi disebutkan oleh Amirul, kami pun berangkat dari keresahan yaitu segi hubungan industrial yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pasundan, baik itu dari segi akademik, bidang akademik, lalu sivitas-sivitas yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pasundan ini. Jadi Amirul dan Absar tuh kebetulan mempunyai keresahan yang sama dan mempunyai tujuan yang sama, kemudian kalian bergabung untuk mengimplementasikan dalam wadah badan eksekutif mahasiswa. Oke. Nah, mungkin jika nanti kedepannya kalian berdua terpilih menjadi ketua dan wakil ketua badan eksekutif mahasiswa, gagasan seperti apa yang akan kalian terapkan? Gagasan seperti apa yang nantinya Amirul dan Absar akan bawa untuk seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan? Mungkin saya minta Absar dulu untuk menjawab. Gagasan yang akan kami bawa yaitu mengenai segi kekeluargaan, karena dari segi kekeluargaan ini kita akan maju dan berkembang bersama tentunya, dari segi komunikasi, segi intelektualitas, komunikasi dan lain-lain gitu. Kita membawakan gagasan kekeluargaan nanti yang akan kami bawakan ke depannya, seperti itu. Kalau dari Amirul? Karena kami satu paket, karena kami satu pasangan, sama. Kami itu berlandaskan kekeluargaan tapi bernafaskan profesionalitas. Itu konsepan yang kami tawarkan untuk menjadi kelembagaan di FH Unpas ini. Akhirnya kelembagaan-kelembagaan ini mampu, khususnya BEM, menjadi mobilisasi dan representasi sebagai kerjasama antar unit-unit di FH Unpas maupun di tingkat fakultas maupun universitas. Jadi kita menjadikan BEM FH Unpas ini mobilisasi dan pionir sebagai wujud komunikasi, membangun kerjasama antar unit, antar permahasiswanya ke mahasiswa yang lain, antar angkatan ke angkatan, antar kelembagaan dan unit minat bakat fakultas maupun universitas. Dengan satu tujuan, yaitu keluarga Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Oke. Nah, mengenai kalian membangun sinergitas antara hubungan dengan mahasiswa dan juga kelembagaan. Gimana cara Amirul dan cara Absar membangun hubungan dengan kelembagaan maupun mahasiswa gitu? Karena kan sebenarnya tujuan kalian mencalonkan diri menjadi badan eksekutif mahasiswa yang akan kembali lagi untuk mahasiswa gitu. Kira-kira cara kalian ngebangun hubungan tuh seperti apa yang akan kalian terapkan nantinya gitu? Pertama itu saya itu berangkat dari modal saya berlembaga. Jadi saya akhirnya mampu dan mengambil keresahan-keresahan dari mahasiswa dan langsung turun ke lapangan berkaitan dengan teknis. Jadi saya tahu apa yang akan saya perbaiki, apa yang akan kami sempurnakan di kelembagaan pada tahun depan. Dan kami pun juga akan menampung terus aspirasi melalui calon-calon BEM pada saat ini yang akan kami realisasikan dengan program kerja kami nanti. Akan kami selaraskan karena kami punya konsepan yang besar, tetapi kita tidak tahu akan kemajuan zaman karena kita tidak tahu bagaimana ke depan itu ada tawaran apa dari fakultas yang lain, ada tawaran apa ya dari universitas yang lain yang bisa kita sambungkan, yang bisa kita komparasikan bersama. Balik lagi kalau untuk mensinergitaskan antara mahasiswa maupun sivitas yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pasundan, itu tidak luput dari rasa kekeluargaan dan komunikasi. Saya dan Amirul akan berangkat menjalan hubungan komunikasi yang baik antara mahasiswa dan universitas dan kelembagaan gitu. Maka tidak luput komunikasi yang baik kita selalu jaga, baik itu dari sosialisasi secara media sosial atau kita berhadapan muka ke muka gitu, face to face, seperti itu. Oke, jadi Amirul dan Absar ini kalian berkaca dari kejadian belakang untuk mengimplementasikan Fakultas Hukum yang lebih baik ke depannya gitu. Nah, mungkin aku mau nanya di bagian misi yang kalian tulis. Nah, kalian menjelaskan mengenai komunikasi eksternal maupun internal. Karena yang kita tahu di Fakultas Hukum Unpas ini ada lembaga eksternal dan juga lembaga internal. Nah, kira-kira pastinya nih, lembaga eksternal dan internal, apalagi untuk Amirul yang pernah
punya riwayat berorganisasi sudah pasti hafal lah gitu, seperti apa sifat, seperti apa ciri khas mereka gitu. Nah kira-kira kalian berdua mempunyai cara komunikasi dengan lembaga-lembaga ini seperti apa? Karena pastinya akan berbeda berkomunikasi dengan lembaga eksternal dan juga lembaga internal gitu. Baik, karena saya mempunyai pengalaman, jadi saya tahu beretika dalam berorganisasi, beretika dalam berkelembagaan, berkomunikasi dengan kelembagaan yang lain. Kita memiliki dua cara dan mungkin akan ada improvisasi selanjutnya. Yang pertama itu secara formal. Kita harus menyampaikan komunikasi itu dengan formal, dengan bentuk surat, dengan bentuk kop surat yang lengkap dan sebagainya macamnya secara administratif yang sudah disepakati bersama, yang memang sudah ada aturannya di dalam kelembagaan itu. Kemudian secara informal. Kalau secara informal ini kita terus akan membangun komunikasi baik via media sosial, via WhatsApp dan via berbagai medsos yang lainnya untuk menyambung sinergitas ke depannya. Apa yang bisa kita sinergiskan antara satu unit dan unit kelembagaan yang lainnya, antar mahasiswa dengan mahasiswa yang lainnya, baik itu dari Fakultas Hukum maupun dari fakultas-fakultas yang lain, khususnya di Universitas Pasundan. Selain hal yang disebutkan oleh Amirul, tentunya harus ada satu paham, yaitu organisasi internal saat ini dan eksternal itu memiliki satu tujuan yang sama, yaitu membuat Universitas Pasundan, terutama di lingkup Fakultas Hukum, itu menjadi lebih baik. Tentunya hal yang mendasar seperti ini kita coba sinergisitaskan antara apa yang jadi kemauan atau kepentingan dari masing-masing organisasi, lalu kita coba implementasikan dan kita wujudkan dengan cara terbaik gitu. Kita ambil jalan tengahnya seperti itu. Jadi baik Amirul maupun Absar, kalian memandang organisasi eksternal maupun internal pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama. Cuma mungkin ya seperti itu, cara berkomunikasinya akan beda gitu karena berbeda visi dan misinya, tapi tujuannya untuk kelangsungan Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Oke. Nah, mungkin tadi ngebahas organisasi eksternal. Kita semua tahu kalau di lingkungan Fakultas Hukum Unpas ini organisasi eksternal itu tidak diakui oleh fakultas. Yang diakui itu hanya organisasi internal. Nah, dalam hal diakui atau tidak diakui, kita tentu harus tetap memperhatikan karena organisasi eksternal juga diikuti oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan, yang artinya itu juga merupakan bagian atau lingkungan dari kita bersama gitu. Nah, kira-kira untuk kalian, cara kalian berkomunikasi khususnya dengan organisasi eksternal ini seperti apa gitu? Kalian akan membawa langkah seperti apa? Pertama kan jadi itu memiliki bidangnya tersendiri ya. Jadi bukan nanti akhirnya langsung saya sebagai calon ketua umum dan Absar sebagai calon wakil ketua umum langsung berkomunikasi kepada mereka. Kita mungkin pertama mengirim surat, membangun komunikasi melalui secara formal untuk akhirnya kita bisa berkonsolidasi. Apa yang bisa kita bangun bersama, apa yang bisa kita sinergikan bersama untuk kemajuan baik dari kelembagaan maupun mahasiswa ataupun skup yang lebih besar, yaitu Universitas Pasundan. Jadi komunikasi itu dilakukan oleh kepala bidang eksternal, itu akan dibuka sama mereka, akan dibuka komunikasi pertama kali yaitu melalui konsolidasi. Terus melalui secara informal yang yang secara intens akan terus membangun komunikasi, akan terus menjalin komunikasi yang intens baik secara formal maupun informal. Komunikasi yang intens ini kan sesuai yang tadi Amirul katakan, itu untuk membuat suatu komunikasi yang tidak terputus-putus. Dalam artian sangat berbahaya tentunya ketika suatu kepentingan itu tidak bisa disinergisitaskan atau disatukan gitu. Karena ketika terjadi miskomunikasi itu tentunya akan sangat berbahaya. Maka dari itu kami berdua akan melakukan komunikasi yang tentunya intens secara terus-menerus agar tidak ada clash atau masalah yang kedepannya akan terjadi seperti itu. Betul, karena sebenarnya keresahan mahasiswa itu sudah sangat banyak, dan juga baik dalam lembaga eksternal maupun internal pasti memiliki visi yang berbeda, tapi kalian memiliki tujuan yang sama. Nah, mungkin lebih ke cara kalian berkomunikasi yang nantinya akan kita
lihat gitu seperti apa kalian bisa berkomunikasi untuk membangun fakultas hukum ini lebih baik, karena tujuannya balik lagi adalah untuk mahasiswa gitu, bangunnya dari keresahan mahasiswa. Nah, mungkin selanjutnya saya mau nanya tentang bagaimana cara kalian meningkatkan peran mahasiswa yang apatis di dalam lingkungan ini gitu, karena kan golongan-golongan mahasiswa ini kita juga tidak bisa mengatur atau kita tidak bisa memaksa gitu. Jadi di dalam fakultas hukum ini juga pastinya akan ada satu atau dua golongan yang tidak akan pernah kita selaraskan bersama gitu. Nah, kira-kira Amirul dan Absar tuh mempunyai antisipasi seperti apa? Kalian membawa terobosan seperti apa untuk golongan mahasiswa seperti ini? Ini diskusi yang cukup menarik ya, buat Absar dan buat Mbak Moderator, karena saya memiliki konsepan yang cukup berdinamika dengan Absarnya sendiri, karena pandangan Absar dan pandangan saya itu berbagai perspektif. Mungkin itu yang dinamakan dinamika, dan dinamika itulah yang terjadi pada saat ini dalam kondisi mahasiswa yang apatis terhadap politik kampus maupun kemajuan kampus, yang akhirnya kita memiliki konsepan dan jalan yang berbeda tapi dengan tujuan yang sama, teknis yang berbeda tapi tujuan yang sama, akhirnya mampu menyadarkan mahasiswa hukum Unpas ataupun mahasiswa yang lainnya agar mampu untuk akhirnya bersinergis bersama untuk membangun fakultas hukum dengan cara kita membuat metode pembelajaran yang berbeda-beda. Karena pada hari ini kita tidak bisa akhirnya mampu menyuruh atau membuat produk dengan membaca buku dengan bosennya mahasiswa hari ini kan, tapi kita coba nanti berikan konsep dengan visualisasi, membedah film, bedah buku bersama, membukakan ruang-ruang diskusi terhadap mahasiswa yang akan dikaji oleh bersama melalui wadah dari BEM itu yang sudah sendiri, kalian siapkan, yang sudah kami siapkan. Tentunya wadah-wadah yang tadi sudah kami siapkan, membuat kajian itu sebenarnya tujuan paling intinya yaitu mengenalkan kepada mahasiswa tentang sifat apatis ini, karena mereka sendiri pun terkadang tidak sadar bahwa mereka itu memiliki sifat ini. Tentunya hal ini kan cukup berbahaya kalau terus dibiarkan, ya bakal terus tumbuh dan berkembang nanti kelamaan, sedangkan kita sendiri bahwasannya mahasiswa itu adalah agen of change, agen perubahan ke jalan yang lebih baik. Bila semua mahasiswa tumbuh sifat apatis ini, lalu bagaimanakah nasib negara ini? Sedangkan nasib negara ini, kemajuan negara ini bertumpu pada pundak mahasiswa, seperti itu. Ya, jadi mungkin lebih ke kalau antisipasi kalian terhadap golongan-golongan mahasiswa ini ya seperti itu ya, menyediakan wadah untuk mereka sendiri, karena memang benar gitu, tidak akan pernah bisa disatukan, bukan tidak akan pernah bisa sih, pasti mempunyai pemikiran yang berbeda gitu. Jangankan golongan mahasiswa itu, saya dan kalian berdua pasti mempunyai pikiran yang berbeda pada saat ini gitu, nggak akan bisa diselaraskan gitu. Nah, mungkin aku mau nanya di bagian yang kalian tulis dalam motivation letter. Nah, di motivation letter kalian menjawab, bentar, bukan motivation letter. Saya akan bertanya khusus kepada Amirul. Untuk Amirul, pada kejadian kemarin, kamu pernah menjabat menjadi anggota Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, kira-kira perubahan-perubahan seperti apa yang akan kamu bawa gitu? Oke, karena saya berpengalaman di kabinet pada hari ini, perubahan dalam sistem planning perencanaannya, finishingnya, atau kita membuat sebuah teknis yang akhirnya mampu dirasakan oleh seluruh mahasiswa pada hari ini. Baik itu dari mulai mahasiswa yang baru sampai mahasiswa yang sudah mau lulus, itu akan kita coba berikan ruang-ruang dan tempat-tempat untuk akhirnya bisa mereka menjadikan BEM ini sebagai mobilisasi mereka untuk berproses. Kemudian kekurangan saya
pada saat berlembaga pada hari ini itu akhirnya saya tidak mampu menjalankan Tridharma dengan perealisasian program kerja yang tepat. Contohnya pada hari ini tuh mahasiswa sangat-sangat begitu kurang dan sangat hanya asik dan nyaman duduk di ruang-ruang kelas. Padahal mereka punya tugas yang sangat dominan, yaitu mengabdi kepada masyarakat. Nah, hari ini saya akan membuat dan merealisasikan bagaimana cara mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi dengan konsepan saya dan Absar. Dengan berbagai teknis mungkin nanti yang akan kita paparkan kemudian. Untuk Absar atau cukup? Itu kan pertanyaan untuk Amirul ya? Nah, untuk Absar saya mau nanya, kenapa pada akhirnya kamu memilih wadah BEM untuk kamu berkembang? Kenapa kamu memilih kenapa sih saya harus mencalonkan diri menjadi wakil ketua BEM gitu? Gagasan seperti apa yang kamu bawa? Sebenarnya gagasan yang saya bawa itu timbul dari diri saya sendiri. Karena pada dasarnya setiap laki-laki itu harus dan akan pada kemudian hari itu menjadi sosok pemimpin. Baik itu di lingkungan keluarga, pertemanan, masyarakat, maupun itu nanti di bidang profesi kita. Balik lagi ke mengenai kepemimpinan ini, tentunya kelembagaan ini terutama lembaga Badan Eksekutif Mahasiswa itu menurut saya lebih menyiapkan diri saya ke depannya untuk menjadi sosok pemimpin gitu. Karena sifat-sifat kepemimpinan ini harus kita latih dari sekarang. Karena pada kelembagaan tentunya banyak pelajaran, selain itu pertemanan, relasi, tentu kita juga nanti di dalamnya akan tahu mengenai manajemen waktu, leadership, terus komunikasi yang baik dan benar seperti apa, sehingga nantinya ketika saya pilih Badan Eksekutif Mahasiswa hari ini, saya nantinya siap untuk menjadi sosok pemimpin gitu. Sehingga karena alasan kesiapan saya untuk menjadi sosok pemimpin di masa depan bagi diri saya sendiri maupun di lingkungan masyarakat, sehingga saya memilih Badan Eksekutif Mahasiswa untuk menjadi wadah saya berkembang ya. Ya. Nah, mengenai Universitas Pasundan, nah, bagaimana kalian mensinergikan Citifas di Universitas Pasundan? Ya. Kami memiliki berbagai teknis, cuman konsepan kami tetap sama. Memiliki teknis yang berbeda-beda. Dari mulai akhirnya kita membuat waktu yang berbarengan terhadap aktivitas akademik, baik dari dalam segi pengimplementasian atau perealisasian program kerja dan pengimplementasian Tridharma Perguruan Tinggi. Karena menurut saya hari ini Tridharma Perguruan Tinggi itu tidak akhirnya diterapkan oleh mahasiswa saja. Harus direalisasikan oleh mulai sivitas akademik baik dosen maupun dan berbagai macam sivitas akademik yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pasundan pada hari ini harus kita sinergiskan bersama, harus kita jalankan bersama, maka akan saya jadikan Fakultas Hukum ini sebagai partner BEM saya untuk menjalankan sinergitas dengan akhirnya merasakan bareng-bareng gitu bagaimana merealisasikan dengan sivitas akademik yang ada di sini, yang ada di sekitar kami. Jadi Amirul menawarkan kepada seluruh lingkungan yang ada di lingkungan Fakultas Hukum Unpas untuk ikut serta dalam program ini gitu ya. Kalau untuk Absar seperti apa? Kolaborasi tentunya dari pihak BEM kami tadi sudah menawarkan, tapi tetap harus ada partisipasi kan. Kita terus berkomunikasi agar nantinya para sivitas yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pasundan ini mampu berkolaborasi demi membangun Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang lebih baik tentunya seperti itu. Nah, di dalam misi kalian disebutkan kalian akan meningkatkan mutu kerja Badan Eksekutif Mahasiswa sebagai lembaga yang profesional, mandiri, dan transparan. Berbicara mengenai transparan, bentuk transparansi seperti apa yang akan kalian perlihatkan nantinya? Pertama itu kami akan membuka oprek penerimaan anggota BEM, itu bentuk transparansi kami yang pertama. Jadi kami akan membuka ruang-ruang dan tempat kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan untuk akhirnya yang memiliki kapasitas di BEM dan memiliki gagasan dan ide yang akhirnya bisa membantu mahasiswa dan membantu kami dalam perealisasian teknis program kerja akan kami terima baik dari angkatan manapun maupun dari pihak manapun yang
memang memiliki tujuan yang sama untuk membangun keluarga FH Unpas ini menjadi lebih baik dan lebih sempurna ke depannya, dan menjadikan BEM ini sebagai pusat epicentrum pergerakan mahasiswa, sekolah jalanan, dan pengimplementasian dan perealisasian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Bentuk transparansi ini sebenarnya kan bukan mengenal, yang kita ketahui saat ini kan transparansi itu selalu membahas mengenai budgeting atau keuangan. Tapi hal-hal seperti itu kan sudah menjadi hal yang lumrah dan hal yang harus diharuskan. Tapi saat ini sistematis di dalam kelembagaan tersendiri pun harus tetap kami transparansikan, baik itu kita kenalkan di media sosial, kita kenalkan melalui poster-poster yang ada, atau berbagai macam hal lah, media yang bisa kami manfaatkan. Hingga akhirnya mahasiswa itu merasakan transparansi badan eksekutif mahasiswa itu sendiri, bukan terkait hanya masalah budgeting gitu atau keuangan. Ya, karena berbicara mengenai transparansi itu sebenarnya nggak selamanya tentang hal-hal seperti itu gitu, nggak selamanya. Kan nggak mungkin juga isi rapat pleno harus ditransparansiin ke mahasiswa gitu kan, nggak akan mungkin. Nah, oke. Masih bisa ditanyain, masih semangat buat ngejawab? Masih lah ya. Nah, kan ada yang namanya minat bakat di akademik. Nah, kira-kira contoh minat bakat yang akan kalian kembangkan tuh seperti apa sih, baik akademik maupun non-akademik? Mungkin dari Amirul dulu. Baik, ketika saya bergabung di kelembagaan pada hari ini, banyak diskusi-diskusi secara informal yang belum direalisasikan. Itu pertama secara akademik. Dan juga akademik itu banyak, mulai dari mungkin kita memberikan wadah sebagai perlombaan dalam ajang debat, dalam ajang peradilan semu, dan berbagai macam perlombaan yang mengenai dengan hukum itu tersendiri gitu. Dan hari ini diskusi informal itu sangat dibutuhkan, karena ada beberapa transformasi komunikasi dari dosen yang akhirnya tidak bisa dipahami oleh mahasiswa itu sendiri. Dan mahasiswa itu juga kami melalui berbagai survei, kami meriset yang akhirnya harus kita buka diskusi secara informal yang akan diwadahi oleh BEM itu tersendiri gitu. Itu secara akademik. Kalau non-akademik? Dari segi non-akademik tentunya baik tadi kembali lagi ke akademik maupun non-akademik itu nanti akan diadakan filtrasi. Tentunya kan tetap ada aspirasi atau hubungan komunikasi yang dibangun antara kelembagaan dan mahasiswa itu sendiri, agar nanti minat dan bakat yang saat ini ada di mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan itu dapat dimanfaatkan sebaik mungkin gitu. Akan kami kembangkan sebaik mungkin. Dari segi non-akademik, mungkin balik lagi ke misi kami, yaitu mempersiapkan mahasiswa di era 5.0 nanti ke depannya, yaitu sosial digital, yang dimana kita tuh berkomunikasi 100% atau lebih dominan dengan dunia digital. Tentunya non-akademik ini sendiri, kami juga akan membawakan dari segi teknologi itu sendiri, baik nanti ada secara game atau apa, itu kan tetap untuk mengembangkan minat dan bakat yang saat ini hadir atau ada di mahasiswa Fakultas Hukum Unpas sendiri, seperti itu. Melalui teknologi pastinya ya. Betul. Nah, tadi kalian sudah membahas mengenai lembaga internal dan juga eksternal. Nah, dalam hal lembaga eksternal, cara kalian untuk memotivasi lembaga ini tuh seperti apa? Mungkin dari Absar dulu. Tentu dengan jalannya motivasi itu kan bukan dari segi pembicaraan atau komunikasi aja. Baik saya maupun nanti Amirul itu akan mencoba mendongkrak memotivasi ini dengan kerja kami gitu. Seperti itu, memotivasi agar mereka itu merasa bahwa ada sekarang badan yang mewadahi, sehingga mereka lebih termotivasi untuk bergerak gitu, untuk terus maju seperti itu. Dengan adanya wadah yang kalian siapkan melalui Badan Eksekutif Mahasiswa. Kalau dari Amirul? Kebiasaan di lingkungan itu terjadi karena adanya realitas sosial. Betul. Jadi konsep yang akan kami tawarkan, kami berusaha menggeser realitas sosial itu. Dari hanya duduk dengan kegabutan, coba kita isi dengan intelektual. Dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Dengan hal-hal yang lebih produktivitas, yang akhirnya mampu membangun segi intelektual dari mahasiswa hukum Unpas itu tersendiri, baik dari semua kalangan aktivitas akademik, yang akhirnya tidak ada batasan
antara mahasiswa kepada masyarakat dan masyarakat terhadap mahasiswa itu sendiri gitu. Karena itu yang terjadi pada hari ini, dan itulah kami akhirnya itulah motivasi terbesar kami juga untuk akhirnya bergabung di kelembagaan pada hari ini. Itulah motivasi kalian berdua bersama-sama untuk turun langsung mencalonkan diri menjadi pasangan calon Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, mengenai program kerja yang sudah kalian berdua tulis dan kalian berdua sampaikan, dalam penerapannya pasti akan ada kemungkinan tidak terrealisasinya suatu program kerja, dan itu hal yang memang biasa terjadi. Nah, kalian berdua tuh mempunyai antisipasi seperti apa kalau misalnya ternyata program kerja kalian ini nggak jalan, nggak bisa diselaraskan, atau ada hal-hal yang memang bertentangan dengan program kerja yang sudah kalian tulis gitu. Baik Amirul maupun Absar menawarkan antisipasi seperti apa gitu. Ya. Mungkin pada hari ini kita memiliki beberapa program kerja rancangan. Tapi betul kata Teteh moderator hari ini bahwa akhirnya tidak bisa kita realisasikan semuanya dengan waktu yang tidak bisa kita ekspektasikan. Karena kerealitaan itu tidak bisa kita imajinasikan dengan daya pikir kita hari ini. Antisipasi kami itulah modal saya besar berpengalaman dari kelembagaan, membuat yang namanya planningan. Yang mungkin akan kita selaraskan dengan anggota-anggota yang akan kami rekrut nanti. Perbandingan itu kan timbul karena munculnya ide. Ide itu kan akhirnya menimbulkan perbandingan yang akhirnya mana yang bisa realistis yang kita realisasikan untuk teori program kerja ini gitu. Selain hal tersebut, mungkin kalau dari saya sih ada 3 hal sebenarnya yang nanti antisipasi kalau program kerja kami ini tidak dapat berjalan, yaitu melibatkan pertama itu keinternalan kami, yaitu di Badan Eksekutif Mahasiswa, maupun nanti melibatkan mahasiswa itu sendiri di pasca pelaksanaan maupun pra-pelaksanaan, yaitu ada planning terlebih dahulu, perencanaan, lalu pelaksanaan sistematisasi seperti apa, dan nanti ada evaluasi, sehingga apa yang nanti tidak bisa diwujudkan pasti itu ada kekurangan, baik itu dari segi perencanaan maupun dari segi pelaksanaan, maupun nanti ada di tahap evaluasi, sehingga kami dapat menghindari program kerja kami atau membuat solusi program kerja kami yang tidak berjalan seperti itu. Jadi kalian berdua sudah menyiapkan antisipasi untuk program kerja yang nantinya tidak akan terrealisasikan. Tapi semoga saja semua program kerja kalian bisa diimplementasikan jika nanti kalian memang terpilih menjadi calon ketua dan wakil ketua Badan Eksekutif. Nah, mengenai pasti setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Kalian berdua berkumpul bersama untuk menjadi pasangan calon dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, saya nggak akan fokus ke kekurangannya, tapi ke kelebihannya. Ya. Amirul sama Absar punya kelebihan seperti apa sih dari pasangan calon yang lain? Mungkin coba kalian bisa ngasih tahu ke mahasiswa kelebihan seperti apa yang kalian tawarkan. Bagi teman-teman semua mungkin yang sedang menonton, bagi teman-teman yang hadir di sini juga, kelebihan yang kami tawarkan itu kan tertuang pada visi, misi, dan program kerja kami. Di situ jelas bahwa kami ikut berkolaborasi atau mengikut sertakan peranan sekarang mahasiswa untuk bergerak aktif juga, serta kami mengembangkan mahasiswa agar terus siap dalam menghadapi ke depan hari seperti itu. Kolaborasi antara mahasiswa dan Civitas itu kan tentu menjadi hal yang kami berdua tawarkan dan menjadi kelebihan kami, agar tidak satu arah atau arahan saja seakan-akan mahasiswa atau baik pun Civitas lain itu merasa bahwa diperintah oleh Badan Eksekutif Mahasiswa, tapi kami coba untuk berkolaborasi dengan Civitas dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan saat ini, seperti itu. Kelebihan yang nantinya akan kalian tawarkan. Mungkin kalau dari Amirul? Kalau dari saya itu semua itu berkaitan dengan tentang satu hal, yaitu tentang komunikasi. Karena walaupun kita punya perencanaan planningan yang mantap, yang keren, yang wah dengan konsep yang kita tawarkan, cuman kita akhirnya tidak mampu berkomunikasikan dengan
berbagai mahasiswa dengan berbagai level keilmuan. Karena kebetulan saya tadi malam membaca buku tentang membaca teori keilmuan buku, bahwa dia mengatakan seperti ini, yang akhirnya teori itu tidak cukup karena harus ada penganalogian. Dan penganalogian itu harus diimajinasikan dengan sebuah hal yang tidak boleh dibatasi dengan tembok ataupun sebuah batasan. Jadi itu kan akhirnya saya dapat mengartikan dan mentransformasikan bahwa cara komunikasi itu tidak bisa kita batasi dengan berbagai level keilmuan. Kita harus mampu memahami bagaimana kondisi psikologis mahasiswa pada hari ini dan bagaimana cara kita mengemas komunikasi itu untuk akhirnya tersampaikan dengan benar dan dipahami maknanya oleh mahasiswa tersebut. Karena itu yang paling penting. Hal hari ini yang dianggap remeh dan cukup disepelekan tapi akan berpengaruh besar terhadap keberhasilan program kerja kami itu adalah komunikasi. Betul, karena benar kata Amirul tadi ya, mempunyai program kerja yang bagus, mempunyai visi misi yang bagus, itu tuh tujuannya kepada mahasiswa. Kalau tidak bisa berkomunikasi dengan mahasiswa ya buat apa gitu. Kan program kerja kalian tidak akan diimplementasikan oleh kalian berdua gitu, tapi ke seluruh mahasiswa. Nah, masih bisa satu pertanyaan terakhir lagi? Boleh. Ya, ini pertanyaan nggak ada di teks sih, tapi saya mau nanya buat kalian. Tadi saya menangkap bahwa kesannya kalian tuh berpegang teguh pada komunikasi dan kekeluargaan. Nah, kira-kira pada suatu kejadian bila mana ternyata keadaan ini tuh mengharuskan kalian tidak berkomunikasi dengan baik dan tidak menjalin kekeluargaan dengan baik. Baik itu bersama mahasiswa, baik itu antara eksternal maupun internal. Nah, kira-kira kalian tuh akan mengambil jalan seperti apa gitu, karena kan kalian ini merupakan calon-calon wajah kelembagaan. Kalian tentunya nggak akan bisa dong kayak, oh ya udah dia kan kayak gini gitu, kita nggak akan berkomunikasi lagi, tidak bisa seperti itu gitu. Nah, kira-kira kalian tuh membawa ketegasan seperti apa dalam diri kalian masing-masing gitu? Mungkin dari Amirul dulu. Kalau dari saya itu, pemimpin itu harus mampu memahami kondisi psikologis mahasiswa hari ini. Jadi treatment dan formula seorang pemimpin itu bukan tentang pemimpin itu pintar dalam konsep intelektual. Pemimpin itu harus bijaksana dalam menghadapi masyarakatnya. Jadi treatment seorang pemimpin itu harus berbeda-beda, karena berbeda karakter itu berbeda juga dengan cara mendidiknya. Tidak bisa akhirnya saya berkomunikasi dengan Absar atau mungkin dengan teman-teman mahasiswa itu akan berbeda porsi dan tempatnya. Itu yang akan kami mengantisipasinya dari sana. Dan akhirnya ada bukan batasan yang akan kami buat, tapi porsi mana yang akan kami dahulukan buat mahasiswa dan porsi apa yang akan kami sanggupi untuk kami telan diri sendiri gitu. Akhirnya dalam taraf profesionalitas itu akan terbangun dan loyalitas kekeluargaan itu akan terbangun di BEM dan mahasiswa itu sendiri gitu. Sebentar, ini kayaknya ada batuk-batuk, ada air minum. Ada nggak? Mati, sama aku disimpan lagi. Oke. Bisa dilanjut atau mau minum lagi? Santai aja, sorry. Oke. Sampai di mana kita tadi? Sampai antisipasi. Untuk Absarnya seperti apa? Untuk antisipasi mengenai komunikasi yang tidak terjalin saat ini, tentunya kan kelegowoan, kelapang dadaan seorang pemimpin dan keterbukaan seorang pemimpin dalam menghadapi berbagai situasi yang ada saat ini itu sangat diperlukan. Karena kalau menilai atau menimbang dari egoisme pemimpin itu sendiri, kan itu tidak mungkin. Kalau kita sempat ada masalah sehingga suatu komunikasi tidak bisa dilakukan dengan baik, itu kan tidak mencerminkan sosok pemimpin seperti itu. Sehingga yang dibutuhkan antisipasinya adalah ke lapangan dadaan kita sebagai seorang pemimpin, tentunya saya dan Amirul, dan juga keterbukaan
pikiran antara saya dan Amirul juga. Lalu tidak luput juga mengenai suatu sebab kan tidak mungkin, suatu akibat tidak mungkin tanpa sebab. Terus kita harus mencari kenapa hal ini bisa terjadi seperti itu, dan kami berdua atau melibatkan internal maupun semua pihak yang berkaitan agar bisa menyelesaikan masalah komunikasi ini seperti itu. Ya, jadi baik Amirul maupun Absar, kalian berdua sudah menyiapkan mental kalian berdua, cara kalian berkomunikasi, cara kalian akan mengimplementasikan itu sudah kalian siapkan secara matang-matang. Jadi apabila nantinya terjadi hal-hal seperti ini, ya kalian ternyata sudah punya antisipasi gitu ya. Nah, cukup ya pertanyaan kali ini karena mungkin udah terlalu banyak yang ditanyain. Buat penutupan, saya meminta kalian berdua untuk mengajak seluruh mahasiswa untuk jangan lupa mengikuti Pemira, dan ya udah kayak closingan aja. Silahkan menghadap kamera. Di sini kameranya. Ya, kepada teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan, hari ini kontestasi politik itu sudah dimulai. Dan hari ini juga kalian akan menentukan pemimpin kalian siapa yang akan membawa kelembagaan, membawa Fakultas Hukum, membawa naungan dan wadah kalian itu sendiri. Kalian yang akan menentukan hal itu, dan ikut andilah dalam kontestasi politik ini agar mampu merealisasikan apa yang menjadi keresahan kalian, agar mampu yang akhirnya memberikan kontribusi besar terhadap Fakultas Hukum, khususnya kelembagaan di Unpas hari ini. Teruntuk teman-teman juga, jangan lupa untuk terus ikut andil bagian dari dalam Pemira ini, dan jangan lupa terus dukung kami. Semangat Amirul dan Absar di Amsar menang, 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 menang. Oke, seru sekali ya slogan kalian itu. Berarti kalian optimis untuk menang dalam periode kali ini. Semoga saja ya. Oke. Baik, itu tadi podcast bersama pasangan calon nomor urut 02 Badan Eksekutif Mahasiswa. Jangan lupa di like, di komen, dan di share. Dan semoga tontonan kali ini kalian dapat mengimplementasikan dengan baik untuk calon-calon wajah kelembagaan baru yang ada di lingkungan Fakultas Hukum Unpas. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dadah.